Oke, kita akan bikin pembelajaran untuk kita membaca mapping ya. Jadi misalkan ini untuk GJ ya. GJ kan beberapa hari yang lalu saya bikin mapping naik dari area 206. Nah, kenaikan GJ ini kan alasannya satu, yaitu dia breakout ya. Terjadi breakout di area ini ya. Candle ini candle H4 ya. H4-nya break di atas close candle sebelumnya, itu yang pasti ya. Kemudian yang kedua dekat banget dengan support. Ini ada support di sini. Eits, kok hilang. Nah, oke. Support di 206. Nah, artinya apa? Artinya kalau seandainya saya membuat planning ya, saya akan stop loss-nya di sini pasti kan ya. TP-nya pasti di atas sesuai dengan targetnya. Nah, jadi seandainya Anda terlambat entry ya, saya ambil contoh misalkan Anda entry-nya nggak ideal seperti ini ya. Anda misalkan entry-nya tiba-tiba Anda ketinggalan 4 jam di daerah sini misalkan Anda baru entry. Menurut saya masih oke ya. Menurut saya kalau kita bicara risk to reward masih 1:5. 1:1,5 ya, 1,5-an. Kurang lebih di daerah sini. Jadi masih normal ya. Kalaupun seandainya kita terlambat, kita baru entry di sini. Nah, otomatis kalau yang seperti ini kan pasti di atas ini ya posisinya ya. Nah, ini Anda bisa pasang risiko itu seminim mungkin. Di sini bisa ya. Kalau Anda merasa ini kurang ideal, turunin time frame-nya ke H1. Anda lihat di H1 ada peluang apa? Oh, ternyata ada peluang saya bisa pasang di sini untuk SL-nya. Karena ini kan low terakhir, dia mantul atas. Nah, jadi ini bisa dijadikan patokan juga atau di candle ini. Nah, ini misalkan ini ya, candle yang ini sebelah sini nih. Ini bisa juga jadi patokan low untuk stop loss-nya. Jadi stop loss itu bisa Anda geser-geser sendiri berdasarkan kebutuhan yang sedang Anda jalani ya saat itu, pada saat marketnya ada di mana gitu ya. Misalkan kita baru entry misalkan di sini gitu ya. Ketinggalan banget nih. Ya Anda pasti pasang stop loss-nya di sini dong. Pasti ya. Nah, targetnya agak atas sini. Oke, atau di daerah sini lah. Oke. Dan ini kan sudah running ya dia. Udah running. Nah, jadi kita sesuaikan aja. Kalau misalkan Anda terlambat, oh aku baru entry di sini, gimana stop loss-nya? Stop loss-nya pilihannya ada dua, di bawah tadi atau di sini. Ya. Di candle H1 ini bisa jadi area stop loss. Jadi tidak harus melulu stop loss-nya ada di bawah sini, nggak harus. Harus dinaikkan karena ini kan supportnya udah naik. Supportnya kan secara perlahan-lahan kan naik. Awalnya kita entry dengan support 206, setelah dia running, supportnya pasti naik ke 206,4. Setelah dia running lagi, supportnya naik ke 206,7. Setelah dia running lagi, supportnya naik ke 207. Setelah dia running lagi, supportnya naik lagi sekarang. Ada di atas ini pasti. Di atas ini, di kisaran 207,5. Jadi support itu pasti naik terus. Ya, sampai support itu dijebol. Artinya, wah ini mulai ada tanda-tanda dia mulai berbalik arah. Jadi cara berpikirnya kalau kita trade adalah seperti itu. Ya, makin tinggi ya. Demand-nya kan makin harganya ditinggikan. Seperti itu. Sehingga area support Anda nggak melulu di bawah ya. Bisa Anda sesuaikan sendiri, sesuaikan dengan kondisinya. Ya, nggak di sini, nggak di sini, juga nggak di sini, juga nggak di sini. Terakhir di sini udah. Selesai. Sehingga risiko Anda ya kecil banget risiko Anda. Cuman sekitar 30 pip. Setiap swing yang terjadi di H1 atau swing yang terjadi di M30 itu merupakan area-area stop loss Anda ya. Ini ya, swing ya. Bahasanya kalau zaman sekarang ini kan apa ya? Strukturnya ya. Setiap struktur yang terbentuk low dari struktur tersebut ya, itu merupakan area-area stop loss Anda. Nah, ini yang saya kasih kotak-kotak ini adalah area-area stop loss Anda. Dan ini kan secara apa namanya naik terus ya. Ya kan? Oke. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Bagaimana Anda menyikapi mapping kalau Anda terlambat
terlambat entry, kemudian kalau Anda misalkan kita kan kasih mapping pagi hari itu biasanya ya. Kalau pagi-pagi kan pasti kita kasih mapping itu berdasarkan support resistance yang terdekat saat itu. Kalau seandainya support resistance terdekat saat itu ditembus, jadi harganya bakal bergerak ke area tertentu nantinya. Area tertentu yang lain gitu ya istilahnya ya. Jadi Anda perlu perhatikan, tinggal perhatikan aja, saya selalu mengulang-ulang bahwa support resistance itu bagaikan rambu-rambu lalu lintas. Ketika kita ada di jalan raya, apa yang kita lakukan? Kalau kita ketemu lampu merah, kita berhenti. Kalau kita ketemu lampu hijau, ya kita jalan. Nah, sama dengan support resistance. Pasti bisa dijebol, pasti juga bisa berhenti di situ, pasti juga bisa putar balik di area situ. Ya, ini yang perlu kita jaga senantiasa ketika kita melakukan trading. Oke, thank you very much ya. Itu penjelasan singkat tentang bagaimana cara kita membaca mapping di kebun saham. Bagaimana adanya support resistance itu membantu kita sebagai lalu lintas kita trading. Bagaimana kita perlu menggeser stop loss kita secara berkala. Atau kalau kita terlambat entry, kita harus menyesuaikan dengan stop loss terakhirnya di support terakhirnya berapa. Atau kebalikannya di resistance berapa. Itu caranya ya. Thank you very much. Sukses buat kita semua. Salam dahsyat luar biasa dari kebun saham.